Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MA, yang terhormat Ketua Koordinator Tadabbur Quran Ibunda Tati Muzaini, juga yang tercinta seluruh jamaah Yasfa mengaji dan mengkaji yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, diberikan kesempatan untuk kembali mengikuti kajian rutin Senin sampai dengan Jumat di selama Ramadan, yaitu kajian Yaswa mengaji dan mengkaji. Insyaallah kita masih mengikuti tafsir Al-Quran surat Al-A'raf. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnahnya. Dan semoga kita dan keluarga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini susunan acaranya seperti biasa, pembukaan, kemudian pembacaan tilawah ayat-ayat yang akan ditafsirkan, kemudian dilanjutkan dengan informasi dan ditutup dengan doa. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka pertemuan kita ini untuk keberkahannya dengan bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita dengarkan tilawah surat Al-A'raf ayat 96 sampai dengan ayat 104 insya Allah. Kali ini akan dilantunkan oleh Adinda Najwa Fakhrun Nisa. Kepada Adinda Najwa Fakhrun Nisa dipersilakan. Tafadhali Adinda. Adinda Najwa, mohon suaranya di-on-kan dulu. Tadi sempat di-mute. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun.
Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-arda min ba'di ahliha min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kazzabu min qabl. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Wa ma wajadna li aktsarihim min 'ahd wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Tsumma ba'atsna min ba'dihim biayatina ila fir'aun biayatina ila fir'aun wa mala'ihi fadzalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak Adinda Najwa Fakhrunisa. Semoga baik yang membaca dan yang mendengarkan insya Allah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Adinda. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita dengarkan tafsir dari ayat-ayat yang dibacakan tadi. Surat Al-A'raf ayat 96 sampai dengan 104 yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MA. Kepada beliau dipersilahkan. Tafadhal masykuran Ustadz. Baik, syukran. Barakallahu fi Bunda Kinan, Bapak Ibu yang muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim 'ala nabiyil karim wa rasulil 'azim nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik. wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ansarihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ayyuhas wa sayyidat, as'adakumullahu hayatakum. Bapak Ibu yang muliakan, puji syukur kita kehadirat Allah senantiasa kita panjatkan, tiada henti-hentinya, setiap saat, setiap waktu, dan begitulah seharusnya seorang mukmin, seorang muslim senantiasa mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita.
Itulah kita mengapa membacanya Alhamdulillah. Bapak Ibu memuliakan, di dalam bahasa Arab, memuji itu ada beberapa kata yang digunakan. Kadang dengan kata hamd, kadang juga dengan kata thana, kadang juga dengan kata madah, madaha, syakara. Juga itu semuanya ucapan terima kasih berupa pujian kepada pihak lain yang dianggap telah berbuat baik kepadanya. Apa sesungguhnya yang membedakan Allah mengajari kita nahmadu, kita memujinya, nahmad, alhamdulillah, tidak membacanya namdahuhu wa nuthnihi. Awalnya adalah alhamd. Sebab kata alhamdu yang artinya adalah memuji itu agak berbeda dengan memuji yang menggunakan kata sana dan madah. Orang menyebutkan kata sana, nusni atau nashkur gitu kepada pihak lain karena biasanya adalah ada sesuatu yang diterima secara nyata, secara kasat mata, materi maupun non materi yang dirasakan oleh si penerima, maka penerima ingin membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Nah, pujian kepada orang yang telah berbuat baik kepada dirinya itu namanya syakar atau madah atau thana. Berbeda dengan kata hamid. Hamid itu artinya memuji suatu objek yang memang dia layak untuk dipuji. Baik kita yang memuji merasa mendapatkan keuntungan, mendapatkan sesuatu yang diberikan daripadanya, atau tidak secara langsung kita mendapatkan sesuatu, tetapi semata-mata kekaguman kita, pujian kita, meski yang bersangkutan tidak memberikan sesuatu kepada kita. Ya, contoh misalkan, kalau kita melihat di televisi misalnya, ada tampilan anak-anak kecil sedang menghafal Al-Quran, hafalannya bagus, lancar, suaranya indah, dan luar biasa. Maka kita terkagum kepada anak ini sehingga kita memujinya. Padahal anak itu uh, tidak memberi sesuatu kepada kita dari sisi materi. Maka inilah dia layak untuk dipuji karena apa? Karena apa yang dimilikinya. Kira-kira demikianlah kenapa kita menyebut Alhamdulillah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala layak untuk kita arahkan kepadanya. Alhamdulillah. Karena dirasakan atau tidak dirasakan, memang Allah layak untuk mendapatkan itu. Meskipun sesungguhnya disadari atau tidak sadari bahwa Allah begitu banyak memberikan kepada kita. Cuma manusia umumnya pada lazimnya, pada galibnya itu akan menyadari nikmat itu yang sifatnya kasat mata, nyata, dan material sifatnya. Tetapi sesungguhnya begitu banyak nikmat dari saat ke saat yang kita terima. Barangkali mungkin tidak kita sadari. Betapa banyak kita menghirup oksigen yang tidak pernah kita hitung. Berapa banyak Allah lindungi kita dari berbagai penyakit yang sesungguhnya akan menerpa kita. Berapa banyak mata kita berkedip yang sesungguhnya bagian daripada nikmat untuk mata kita. Dan menjadi pembersih daripada kelopak mata kita. Retina mata kita, bola mata kita. Semuanya itu adalah anugerah, rizki, nikmat yang Allah berikan kita. Berapa kali detak jantung kita terus berdegup, berapa kali ginjal kita beroperasi setiap saat tanpa kita ketahui. Bukankah semuanya itu atas karunia Allah dan Maha Allah layak, ya, layak mendapatkan pujian itu. Baik kita sadari atau tidak kita sadari anugerahnya kepada kita. Yang sesungguhnya dan hakikatnya tidak pernah berhenti
nikmat Allah untuk kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah mengingatkan kepada kita, hai manusia, jika engkau ingin menghitung nikmatku secara detail, secara rinci, kamu tidak akan bisa, pasti nggak akan bisa. Nah, Bapak Ibu kan. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang ya. Kan disebut Allah itu syakirin wa yazid wallahu syakur. Allah itu syakur. Itu bukan arti berterima kasih. Kalau syakaro dikaitkan kepada konteks manusia, maka artinya berterima kasih. Tapi kalau syakaro, syakur, syakir dikaitkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, maka artinya zat yang Maha membalas. Gitu ya. Jadi tidak tepat kata syakaro, syukron kalau kita sebut kepada orang lain, ucapan syukron berarti itu ucapan terima kasih, begitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Asmaul Husna, kalau Allah bersifat syakur, maka maknanya adalah Allah yang maha membalas ya perbuatan hamba. Hadirin jamaah kami muliakan, Bapak Ibu, jamaah Yasfa mengaji dan mengkaji yang semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah SWT. Hari ini kita akan melanjutkan surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf ayatnya ayat 96. Ayat 6. Nah, ini dia, mudah-mudahan sudah jelas di layar Bapak Ibu semua. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bapak Ibu memuliakan, ketika kita membaca satu ayat, tidak bisa hanya ayat itu saja kita kemudian memahaminya. Tentu saja ayat itu ada korelasinya, ada hubungannya, ada keterkaitannya. Atau dalam bahasa ilmu Al-Quran namanya ada munasabatnya, ada tanasubnya. Tanasubul ayat bil ayat, tanasubis surah bis surah. Ada korelasi antara satu ayat ke ayat yang lain, antara satu surat ke surat yang lain. Seperti itu. Maka ayat yang sedang kita baca di ayat 96 sesungguhnya berkaitan dengan ayat-ayat yang sudah kita baca sebelumnya. Berkaitan, Bapak Ibu memuliakan, berkaitan dengan Nabi Hud dengan kaumnya Ad, Nabi Saleh dengan kaumnya Tsamud, Nabi Syuaib dengan kelompoknya kaumnya Ashabul Aikah, seperti itu, kaum Lut ya, dengan kaum Sodomnya Nabi Nuh dengan kaumnya. Nah, mereka itu yang sesungguhnya diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa, itu nikmat materi duniawi dan nikmat diturunkannya kepada mereka para nabi, tetapi ternyata mereka itu tidak beriman. Mereka tidak dengar, justru mereka membangkang, bahkan itu eh, mereka menantang untuk diberikan diturunkan azab. Maka ayat ini semacam semacam satu syarat. Kenapa mereka diadab? Karena mereka tidak melakukan ini. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kita tahu kata lau dalam bahasa Arab itu tamanni, namanya harfut tamanni. Bapak Ibu memuliakan, nah, kami sajikan di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa huruf syarat dibagi dalam ketiga kelompok. Gitu. Ada syarat yang kalau disebutkan maka itu mustahil terjadi. Ada syarat yang kalau disebutkan itu pasti terjadi. Dan ada syarat yang jika disebutkan bisa terjadi, bisa tidak. Gitu ya. Syarat yang tidak mungkin terjadi adalah kalau diawali dengan kata lau. Lau. Maka apa atau peristiwa yang disebut setelahnya itu tidak mungkin terjadi. Atau kalau bisa dikatakan kecil kemungkinan terjadinya. Kalau dikatakan mustahil terjadi. Apa saja? Kalau ada kata-kata lau berarti peristiwa yang dijanjikan, dipersyaratkan itu tidak terjadi paling tidak pada konteks di mana ayat itu disebutkan.
dikaitkan. Itu yang pertama. Kalau syarat yang menunjukkan pasti terjadi, maka menggunakan kata idza. Kalau ada idza itu syarat. Apabila gini 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 gini, maka peristiwanya atau jawab syaratnya itu pasti terjadi. Bukankah ketika Allah berfirman, idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah terjadi kiamat, kiamat itu pasti terjadi? Pasti terjadi. Idza sama'u syaqqat, idza syamsu kuwirat. Kalau itu konteksnya terlalu jauh lah, barangkali apa itu? Barangkali nanti kiamat. Yang konteksnya dekat. Apa misalnya? Ketika turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayat idza jaa nasrullahi wal fath, begitu. Bukankah orang-orang kafir yang dulunya membenci Nabi, yang mengkufuri Nabi, yang menentang dakwah Nabi, bahkan mengintimidasi, menyiksa sahabat-sahabat Nabi, begitu? Ternyata pada saat terjadinya Fathu Makkah, mereka beriman. Idza jaa nasrullah, kapan? Kalau datang pertolongan Allah, pasti mereka masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, gitu. Berduyun-duyun. Begitulah kata idza. Jadi kalau idza disebutkan, maka peristiwa yang disebut dalam konteks itu pasti terjadinya. Adapun jika Quran menggunakan kata ingkanu shadiqin dan seterusnya, itu maka peristiwanya boleh terjadi, boleh tidak. Nah, kalau kita bilang 50-50, nah, seperti itu. Nah, ini dikira begitu para ulama mencoba untuk mengklasifikasi huruf-huruf, adawat, syarat dengan konteks peristiwanya dan bagaimana kemungkinan probabilitas daripada terjadinya ya peristiwa tersebut. Kita kembali lagi kepada ayatnya. Walau anna ahlal qura. Sekiranya, seandainya penduduk negeri-negeri yang dulu itu, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Syuaib, amanu wattaqau, mereka beriman dengan iman yang benar kepada apa yang dibawa kepada Rasul mereka, wattaqau, dan mereka menjauhkan dari perbuatan keji, perbuatan buruk, maka janji Allah apa? La fatahna. Lamnya itu kan lam taukid. Gitu, lam taukid. Mesti, kira-kira gitu. Niscaya, pasti. Kami akan bukakan kepada mereka barakatin minas sama. Keberkahan-keberkahan dari langit. Apa keberkahan? Makna yang sederhana, keberkahan berarti kebaikan yang langgeng. Minas sama, dari langit. Apa yang dari langit? Yang paling gampang pemahamannya adalah air hujan. Air hujan yang datang yang memberikan keberkahan, memberikan kesuburan pada tanah, kebaikan untuk semua yang kita butuhkan, air minum dan setiap bagi penerimanya itu berkah kebaikan. Dia menjadi berkah ketika sesuai dengan kebutuhan manusia. Bukankah Al-Quran sendiri di dalam surat Al-Kahfi misalnya Bapak Ibu muliakan, seringkali mempersamakan apa namanya dunia ini seperti air hujan. Ya. Kami perumpamakan dunia kama in anzalnahu minas sama. Ya. Mathalul hayati dunia. Allah memperumpamakan kehidupan dunia dengan air hujan. Kenapa air hujan? Air hujan itu kalau kita coba seringkaskan pesan-pesan ayat Qur'annya dalam surat Al-Kahfi, Bapak Ibu menemukan kata-kata itu ya. Tidak salah pada ayat 45. Apa itu? Air hujan itu bermanfaat bagi manusia pada kadarnya. Kalau melebihi kadarnya, maka bukan menjadi berkah. Menjadi bencana. Seperti itu ya. Jadi bencana. Turun dari langit tanpa diminta, tanpa di nama, tanpa di artinya apa nih? Kehidupan dunia ini tanpa diminta Allah hadirkan kepada manusia. Seperti tanpa dihadirkan Allah hadirkan kepada manusia. Manusia boleh berusaha, tetapi hakikatnya Allah yang ngasih. Kan gitu ya. Lalu kemudian ini air hujan. Air hujan itu tadi katakan kalau dia dalam bentuk yang proporsional bagi manusia,
maka itu baik. Tapi kalau melebihi maka dia buruk. Maka tentang air hujan dibendung. Sebab kalau dibendung untuk sendiri bahaya. Biarkan air hujan itu mengalir. Kita alirkan atau barangkali kita biarkan dia mengalir kepada tempat-tempat yang membutuhkannya. Maknanya apa itu? Kehidupan dunia kalau kita bendung untuk sendiri, kita bersifat bakhil atas apa yang Allah hadirkan, maka yang terjadi adalah berbahaya. Maka apa? Allah menitipkan kepada kita, maka sebagiannya menjadi hak orang lain. Dalam bentuk sedekah, dalam bentuk zakat, dalam bentuk apapun namanya. Nah itulah ketika air itu mengalir, nggak semuanya kita tampung, maka akan menjadi baik bagi kita. Ketika harta itu yang Allah titipkan kepada kita, sebagiannya kita alirkan, maka itu menjadi bermanfaat kita. Tuhratan li anfusihim wa amwalihim, menjadi pembersih bagi harta dan bagi diri. Itulah gambaran dunia. Jadi barakati minas sama, keberkahan-keberkahan dari langit. Gitu ya. Udara yang ada di langit akan memberikan kebaikan. Bukankah setiap pagi makhluk manusia dan semua alam ya, kebutuhan dan sebagainya membutuhkan ultraviolet. Itu berkah dari langit. Berkah itu wal ard, dari bumi, tumbuhnya tanaman-tanaman, suburnya tanah kita, semuanya dari bumi, bahkan apa namanya emas dan berbagai barang tambang dimunculkan dari bumi. Allah menjanjikan kalau mereka beriman dan bertakwa, kami berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan dari langit dan kebaikan-kebaikan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi umat-umat yang dahulu itu bukannya mensyukuri, bukannya mereka beriman dan bertakwa kepada apa yang dibawa oleh nabinya dalam risalahnya, yang terjadi justru kadzabu, mendustakan. Oleh karena itu, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami timpakan kepada mereka azab bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka telah kerjakan. Gitu ya. Jadi kanu yaksibun, kalau kita coba gali teks ini di dalam kajian gramatikalnya bahasa Arab, kaidah nahwunya, kalau kanu itu kan fi'il madhi, yaksibun itu fi'il mudhari. Berarti perbuatan yang mereka lakukan itu Bapak Ibu bukan sekali, tetapi terus berulang-ulang. Dari mana taunya berulang-ulang? Dari fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari artinya continue. Nah, seperti itu. Jadi Allah hadirkan azab itu karena perbuatan dosa mereka bukan hanya sekali. Bahkan mereka terus berwaktu bertahun-tahun, bahkan mereka tidak suka dengan kehadiran Nabi yang datang kepada mereka, diusirnya Nabi. Bukankah Nabi Nuh alaihissalam, kalau kita baca usia dakwahnya itu apa? Alfusanatin illa khamsina ama. Dakwahnya Nabi Nuh itu 950 tahun. Masya Allah. Seperti itu gambaran dakwah, lamanya dakwah para nabi. Seperti itu lamanya, tetapi tetap saja didustakan oleh kaumnya. Maka bima kanu yaksibun, karena perbuatan durhaka mereka itu bukan hanya sekali dilakukan. Diingatkan lagi begitu, diingatkan lagi begitu, diingatkan lagi begitu. Bahkan mereka menantang kepada mereka agar diturunkan azab kepada mereka. Maka pantaslah azab itu diturunkan kepada mereka, karena setelah berkali-kali diingatkan tidak juga mereka menyadari. Ayat berikutnya. Nah, kalau kita ambil pada ayat yang barusan tadi kita baca ayat 56, maka sesungguhnya Pak Ibu muliakan, kunci keberkahan itu kalau ada pada dua hal, iman dan takwa. Atau kalau coba kita bahasakan dalam kalimat yang lain, iman dan Islam. Gitu ya. Iman itu ada dalam hati, gitu. Islam itu adanya pada perbuatan. Seperti itu kira-kira. Maka syaratnya iman Islam itu tidak bisa terbantahkan. Kalau Allah ingin mendatangkan keberkahan pada satu negeri manapun itu, maka syaratnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ingkar,
yang dulu sudah ada kejadian-kejadiannya, Allah suruh kita mengingat peristiwa dulu, boleh jadi nanti ke depan akan datang kepada orang. Apa bentuknya? Ya bentuknya apa namanya, bencana. Saya sering mengatakan bencana yang eh, tidak dimaksudkan adalah berulang-ulang dalam kajian kemarin seperti pada surat Al-Anfal ya, Bapak Ibu, surat Al-Anfal 34. Memang Allah SWT mengatakan apa nih? Tidaklah kami akan mengadab selama engkau ada di dalamnya, hai Muhammad, wa ma kunna mu'adzibin. Kami tidak akan mengadab kalau masih ada orang yang beristighfar. Itulah yang ulama seperti ulama apa namanya tokoh ulama zaman modern yang disebut adalah Ibnu Taimiyah menyebut bahwasanya apa, azab yang ditimpakan kepada kaum yang terdahulu tidak lagi Allah timpakan azabnya kepada kaum yang sekarang, seperti itu. Dan ternyata memang ayatnya di dalam surat Al-Anfal itu tidak mungkin wa makanallahu ayyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah menurunkan azab kalau mereka masih ada yang beristighfar, gitu ya. Nah, boleh jadi yang dimaksud azab yang tadi Allah tidak turunkan itu azab yang memusnahkan satu bangsa, itu yang dimaksud. Satu bangsa itu. Jadi, tapi boleh jadi bencana-bencana turun. Bencana-bencana turun sebagai peringatan bagi orang yang tidak beriman, gitu. Sebagai ujian bagi orang yang beriman. Kapan azab itu datang? Ayat 6, 97, 98, 99 itu memberikan gambaran kepada kita. Afa amina ahlul qura ayat yahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang pada malam hari? Siksanya bisa jadi datang di malam hari. Bisa juga datang di siang hari. Sedang mereka bermain-main. Itu. Jadi kapan saja bisa datang apa azab Allah Subhanahu wa taala, musibah, bencana yang Allah hadirkan gitu kepada orang-orang yang kafir. Boleh jadi di waktu malam, boleh jadi di waktu siang. Karena ayat ini berbicara tentang orang kafir, maka Bapak Ibu muliakan, kira-kira dapat diambil satu gambaran bahwa orang kafir itu hidupnya itu dua, biasanya mereka utamakan itu apa? Orang itu kalau nggak tidur ya main, di malam tidur, di siang main, gitu aja. Senang-senang, udah senang-senang tidur, tidur udah puas, senang-senang, itu saja hidupnya orang kafir itu. Nah, ini nih ayat 198. Apa amina ahlul qura ayat yahum ba'suna bayatan wa hum naimun, itu mereka tidur. Awa amin ahlul qura ayat yahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Jadi kalau malam dia tidur, kalau siang dia main, atau dibalik. Kadang-kadang ya malam mereka main, siang mereka tidur. Pokoknya hidupnya secara umum orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dianggap disebut dalam Al-Qur'an hanya dua saja. Mereka bekerjanya tidak lain adalah dalam hal untuk main-main, untuk memperindah kehidupan mereka, untuk apa namanya demi tujuan kehidupan dunia mereka semuanya. Jadi tidak ada nilai-nilai yang mereka ingin persiapkan untuk akhirat. Semata-mata ya sudah penikmati saja kehidupan dunia. Nah, tentu orang yang beriman tidak demikian. Jadi di dalam Al-Quran seringkali kata-kata la'ib walahun. Ya, innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia itu hanya dua, la'ib walahun. Itu ya, ini peringatan tentu bagi orang-orang yang tidak beriman. Bagi kita jangan sampai kehidupan ini hanya permainan dan senda gurau. Memang di dalam permainan ada manfaatnya, betul ada manfaatnya, tetapi semata-mata manfaatnya untuk keduniaan mereka sendiri, bukan untuk akhirat. Orang yang beriman, kata Nabi SAW ketika bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahukah kau siapa orang-orang yang cerdas itu? Nah, kemudian sahabat menyatakan Allah dan Rasulullah lebih tahu. Maka Rasulullah mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang mengekang hawa nafsunya
dan mempersiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Itulah orang yang cerdas. Al-Akyas atau Al-Kayyis mufradnya, jamanya Al-Akyas. Manil Akyas? Qala man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mengekang hawa nafsunya, itu satu sisi, sisi yang lainnya mempersiapkan diri, terus berpikir, terus merenung, terus berusaha. Untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematiannya. Nah, ayat 99, afa aminu makrallah fala yamanu makrallah ilal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah? Ya, siksa Allah seperti yang telah saya sampaikan tidak selalu bentuknya adalah tadi bencana-bencana, longsor dan sebagainya. Tapi boleh jadi adanya wabah itu adalah siksa. Adanya kekeringan yang panjang itu adalah siksa. Adanya banjir itu adalah siksa. Adanya kekurangan pangan, kesulitan bahan pokok itu adalah siksa. Kekacauan negeri adalah juga siksa. Jadi azab dalam artian yang seperti ini yang kadang-kadang manusia itu tidak menyadarinya. Karena azab yang dimaksud adalah gejala-gejala alam yang apa, gunung meletus, gempa bumi, longsor, banjir besar dan sebagainya. Padahal ketika kita merasakan ketidaknyamanan di dalam satu wilayah, satu kampung, satu negeri, bukankah itu sesungguhnya adalah bagian azab Allah pada negeri itu? Kekeringan, kan gitu. Itu bagian daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha an law nasha wa sabnahum bi dhunubihim wa natba' ala qulubihim wa hum la yasma'un. Belum jelaskah bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap, maksudnya kalau kita runut ya, tidak jelaskah bagi kaum Lut bagaimana yang terjadi dari kaum Nabi Nuh. Lalu selanjutnya, tidak jelaskah bagi kaum Ad apa yang terjadi pada kaum Lut? Tidak akan jelaskah bagi kaum Tsamud terhadap apa yang terjadi pada kaum Ad? Tidak jelaskah terus begitu? Peristiwa-peristiwa yang lalu harusnya menjadi pelajaran. Gitu, maksudnya begitu. Jadi Al-Quran bercerita tentang kaum-kaum yang terdahulu kepada kita, Bapak Ibu muliakan, agar kita terhindar daripada azab Allah SWT dalam konteks tadi itu, kesulitan hidup dunia dan sebagainya. Allah Maha Kuasa untuk menimpakan azab, dan azab itu datang karena dosa. Bukankah kemarin saya pernah menyampaikan, orang sufi, orang tasawuf mengatakan, jika dirimu terkena duri, maka renungkan dosa apa yang telah dilakukan. Dosa apa yang sudah kita lakukan sehingga kita terkena. Bahkan ketika kita tertusuk duri sekalipun, maka renungkan, bukankah engkau telah melakukan dosa? Mungkin tidak disadari. Maka tadi ayat ini, Allau nasya'u asabnahum bidzunubihim. Kami timpakan azab karena dosa-dosa mereka. Seperti itu. Kalau ternyata tidak karena dosa kepada orang mukmin, bisa seperti itu, maka boleh jadi itu cara Allah ingin mengujinya. Tapi kan antara menguji atau memperingatkan atau memberi siksaan kepada kita, kadang-kadang kita sulit untuk bisa membedakan. Ini sebenarnya azab, ini sebenarnya peringatan, ini sebenarnya ujian atau sebagainya itu. Nah, itu kadang-kadang kita menganggapnya semua itu adalah ujian. Padahal belum tentu ujian. Boleh jadi itu adalah azab Allah kepada kita. Wa natba' ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan kami kunci, kata Allah, hati-hati mereka karena mereka nggak mau mendengar ajakan, seruan, dakwah. Tilkal qura, itu negeri-negeri yang diceritakan itu kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Aika, Ashabul Aika, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dan seterusnya itu. Naqussu alaika, kami kisahkan kepadamu hai Nabi Muhammad, min ambaiha, dari peristiwa-peristiwanya, walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayinat, padahal mereka sudah didatangin para rasul membawa kebenaran, membawa mukjizat. Famakanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl. Tapi ternyata apa yang dibawa itu tidak menjadikan mereka beriman. Tapi mereka mendustakan apa-apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya itu.
Ya. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Begitulah Allah mengunci hati-hati orang yang kafir. Wa ma wajadna liaktsarihim min ahad in wajadna aktsarahum lafasiqin. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi peristiwa-peristiwa umat yang terdahulu itu, ya, tidak, kebanyakan mereka tidak menepati janji. Tidak seperti janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk taat, untuk patuh. Dalam konteks ini itu berbicara, konteksnya adalah kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi berjanji kepada Allah untuk taat, untuk beriman. Tetapi kenyataannya mereka tidak beriman. Karena mereka tidak beriman, berulang-ulang, maka berulang-ulang juga Allah kirimkan Nabi dan Rasul, belum juga cukup. Maka kemudian Allah memulai ayatnya, "Tsumma ba'atsna min ba'dihi Musa." Untuk orang Yahudi nih. Maka Allah mengutus setelah mereka Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ih fadzalamu biha. Bapak muliakan, ada kata-kata ba'atsna di situ. Kami mengutus, kami utus. Jadi kata-kata mengutus di dalam Al-Quran yang dikontekskan dengan Nabi itu ternyata hanya konteksnya Nabi Musa saja. Padahal Allah mengutus semua Nabi. Contoh pada ayat sebelumnya ya, wa ila adin akhahum salihah, akhahum huda, wa ila thamuda akhahum salihah. Tidak ada kata-kata ba'athna. Tidak ada kata ba'athna. Ini menunjukkan bahwa ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul secara spesifik, secara khusus mengingatkan ini pentingnya, ya, risalah Nabi Musa kepada orang-orang Yahudi ini dijelaskan kepada Nabi SAW agar menjadi betul-betul perhatian bagi Nabi SAW bahwa apa yang diterima oleh orang-orang Yahudi itu, yaitu bencana yang mereka terima dari orang-orang Romawi, dari Fir'aun gitu, karena pembangkangan mereka kepada nabinya Nabi Musa alaihissalam. Dan di dalam Al-Quran Nabi Musa alaihissalam itu adalah nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran dibanding nabi-nabi yang lainnya, Bapak muliakan. Nabi Musa disebut di dalam Al-Quran, kalau kita coba cari kata-kata Nabi Musa di dalam Al-Quran, ya, maka ada 131 kali di dalam Al-Quran disebut kata Musa. Ini kata yang paling banyak, nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Lalu timbul pertanyaan, kenapa ya di dalam Al-Quran itu Nabi Musa dan Yahudi, kaum Yahudi itu paling banyak disebut di dalam Al-Quran? Ternyata, Bapak muliakan, sebab Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang yang sudah bercokol lama di Madinah itu adalah orang-orang Yahudi. Sehingga ini yang paling dekat untuk disampaikan kepada mereka. Dan bagaimana interaksi orang Yahudi dengan Nabi? Dalam Sirah Nabawiyah kita dapatkan perjalanan sejarahnya bahwa ada 3 kelompok Bani Yahudi yang ada di Madinah itu, Nadir, Quraidah, Qainuqa, dan semuanya itu diusir dari kota Madinah. Jadi itulah mengapa ketika ayat-ayat yang berbicara tentang orang Yahudi itu selalu konteksnya adalah, atau selalu tempat atau lokus penurun ayatnya itu adalah Madaniyah. Karena apa? Karena memang orang Yahudi itu adanya di Madinah, itu di Mekah orang-orang musyrik, di Madinah orang-orang Yahudi. Maka ayat-ayat Madaniyah itu ketika berbicara tentang kelompok, banyak berbicara tentang Yahudi. Nah, seperti itu. Nah, summa ba'atsna min ba'dihi Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ih fadzalamu biha. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Padahal itu Nabi Musa yang dielulukan oleh orang Yahudi. Kalau orang Yahudi banyak sekali nabinya, tapi kalau mereka nabi yang paling cinta oleh mereka adalah Nabi Musa. Segitunya saja Nabi Musa yang paling dicintai tetap diejek juga, diingkari juga. Disuruh kalian jangan
kufur, jangan ingkar, aku akan tinggalkan kalian selama 40 hari. Apa yang terjadi? Ditinggal 40 hari, 40 malam oleh Nabi Musa di Bukit Tursina, yang terjadi mereka sudah menyembah patung anak sapi. Itulah orang Yahudi. Maka tsumma ba'atsna min ba'dihi Musa bi ayatina ila fir'aun wa mala'i fadzalamu biha. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Nah, konteks ayat ini sebelum nanti bicara tentang bagaimana orang Yahudi, maka Allah menceritakan kepada Nabi SAW tentang bagaimana Nabi Musa ya dalam dakwahnya berhadapan-hadapan dengan Fir'aun. Kata Fir'aun sendiri pernah kami sampaikan bahwa menyatakan sesungguhnya ia bukanlah nama orang. Fir'aun itu bukan nama orang, tapi nama gelar. Gelar raja-raja itu namanya Fir'aun. Tapi tidak semua gelar raja di Mesir itu Fir'aun. Karena di masa Nabi Yusuf alaihissalam gelar rajanya bukan Fir'aun tapi Malik. Gitu ya. Jadi Fir'aun itu Farak itu Fir'aun atau Farak. Kalau Farak itu artinya mengambil bahasa mereka itu Farak itu artinya apa namanya matahari, dewa matahari. Jadi matahari, jadi sinar matahari lalu pun jadikan dewa. Bahkan Fir'aun itu mengaku diri sebagai Tuhan. Nah, itu jadi. Nah, nama Fir'aun yang memerintah pada Nabi Musa alaihissalam ada riwayat yang menyatakan namanya itu adalah ada beberapa riwayat yang berbeda-beda. Ada namanya disebutnya adalah Meneftah. Jadi Fir'aun yang memerintah pada masa Nabi namanya Meneftah. Ada juga yang disebutnya Nebukadnezar. Gitu kan, gitu. Ada juga yang menyebutnya Ramses II. Apakah Ramses II itu juga gelar? Tapi itulah begitu banyak riwayat yang menyatakan siapa sesungguhnya sosok orang yang bergelar Fir'aun tadi di masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi saya katakan ada yang berpendapat di saat itu yang memerintah yang berhadapan-hadapan dengan Musa adalah Meneftah. Ada juga yang menyatakan itu adalah Nebukadnezar. Ada juga yang menyatakan adalah Ramses II. Siapa yang sesungguhnya? Ya Allah alam. Allah sendiri tidak menyebut secara khusus, tapi Allah menyebutnya Fir'aun. Gitu ya. Gitu. Wa mala'ihi, dan mala itu adalah tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh. Siapa tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya yang sering kita sebut di dalam konteks Fir'aun itu adalah Haman, ada Qarun. Jadi saya pernah menyampaikan kemarin ini tiga kelompok ya, tiga kelompok manusia ini menunjukkan masing-masing penguasaannya. Kalau Fir'aun dari sisi kekuasaan, kalau Haman dari sisi keilmuan, kalau Qarun dari sisi harta. Jadi kalau ada kelompok, ada rezim sudah berkomplot antara kekuasaan, orang-orang kayanya, orang-orang ilmuannya bersatu, maka kalau mereka buat kerusakan ya memang rusak beneran. Gitu. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Fir'aunnya. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Musa mendatangi Fir'aun. Nah, ini luar biasa ya. Fir'aun yang dulu disebut-sebut nih, Fir'aun yang dulu ini mengadopsi Nabi Musa ya, yang dahulunya itu hidup bersamanya, ternyata di masa dewasa menjadi musuhnya. Ya. Dan diperintah oleh Allah SWT, "Hai Musa, datanglah kepada Fir'aun." Ya. Dan katakan kepadanya itu dakwah untuk mengajak kepada Fir'aun itu agar mau mensucikan dirinya. Tapi Aba, tapi mereka Fir'aunnya enggan. Nah, itu bisa kita baca Bapak Ibu ketika kita membaca surah An-Nazi'at ya, An-Nazi'at. Nah, ada kisah tentang Fir'aun dan Nabi Musa ketika mengajak dakwah. Yang terjadi bukannya taat mengikut dakwahnya, tapi bilang qala ana rabbukumul a'la. Justru Fir'aun mengatakan akulah Tuhan yang maha tinggi. Tuh. Seperti itu. Padahal sudah didakwahi oleh Musa yang dahulunya sesungguhnya adalah dari keluarganya, bagian daripada keluarganya, anak angkatnya. Maka Musa mengatakan kepada Fir'aun, "Inni rasulun mir rabbil alamin." Sesungguhnya aku adalah rasul, utusan dari Tuhan semesta.
Padahal Fir'aunnya ngaku sebagai Tuhan. Nah, Nabi Musa justru mengatakan, aku utusan dari Tuhan semesta alam. Nah, bagaimana kelanjutan daripada kisah Nabi Musa dan Fir'aun serta orang-orang Yahudi? Maka insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Demikian, kami muliakan tafsir surah Al-A'raf ayat 96 tadi ya kalau tidak salah. 96 sampai dengan 104. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mendapatkan wawasan lagi, menambah wawasan kita tentang isi kandungan Al-Quran, khususnya pada surat Al-A'raf ayat 96 sampai dengan 104. Ya, semoga kita dapat mengambil intisarinya agar kita terhindar dari azab. Naudzubillah min dzalik. Azab datang karena adanya dosa. Maka mari kita muhasabah diri untuk terus memperbaiki diri agar terhindar dari azab. Dan juga kita mempersiapkan diri untuk kehidupan di setelah kematian. Insya Allah. Baik Ustadz, kita akan adakan sesi tanya jawab nanti ya Ustadz. Kalau ada. Baik Bapak Ibu, mungkin barangkali bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin diperjelas mengenai ayat-ayat yang disampaikan tadi, silakan Bapak Ibu menyampaikannya, dihidupkan mikrofonnya. Namun sebelum, ya, baik Bunda. Izin Ustaz. Oh ya, baik Bunda Haja Febri. Bunda Haja Febri, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya yang terakhir Ustaz. Tadi kan Ustaz katakan Fir'aun diperintahkan Allah, Musa diperintahkan Allah untuk mendatangi Fir'aun. Gitu. Nah, berkaitan dengan itu, mungkinkah bisa hal itu teraplikasi pada saat sekarang atau kondisi sekarang yang terjadi pada, kita lihat dengan mungkin pemimpin atau pejabat-pejabat kita yang sudah melampaui batas, itu para ulama yang bisa mendatangi gitu seperti yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa untuk Fir'aun. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Bunda Haja Febri. Apa yang terjadi pada pada Musa terhadap Fir'aun? Bagaimana dakwah kita? Apakah dakwah kita seperti itu? Ya, bisakah seperti itu? Bisa terjadi seperti itu? Nabi SAW dalam satu hadisnya mengatakan termasuk jihad seorang ulama itu adalah al-qaulul haq alal imamil jair. Nah, itu jelas hadisnya. Apa itu? Bahwa dakwahnya ulama bisa seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun, yaitu apa? Mengungkapkan, mengucapkan, menyatakan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Itu bagian dari jihad. Nah, kita sudah mendengar banyak orang yang secara terang-terangan menyebut, meskipun tidak di hadapannya, tetapi melalui media, ya, melalui siaran, melalui siaran pers dan sebagainya, orang-orang yang jelas mengatakan gitu kepada pemimpin, mengingatkan, bahkan menyebut namanya gitu, bahwa Anda telah melakukan kesalahan, Anda telah melakukan kekeliruan, telah melakukan kesoliman, dan seterusnya. Itu bagian daripada dakwah yang disebut adalah jihad. Jadi jihadnya para ulama adalah apa? Al-qaulul haq alal imamil jair. Apa makna itu? Menyatakan yang hak kepada imam yang durhaka, yang zalim. Dan itu dilakukan insya Allah. Nah, perkara bahwa yang diingatkan itu mau dengar atau tidak, itu urusan lain. Gitu, urusan lain. Dulu juga Fir'aun kurang apa sama Musa. Kagak denger juga. Ya, yang penting sudah menyampaikan. Perkara dia menerima atau tidak, urusan lain. Gitu, Bun. Ya, terima kasih Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda. Mau tanya boleh?
Boleh Ustaz. Bunda Mutia. Ya, Silakan. tapi maaf Ustadz, ini bukan dari konteks kita belajar tadi. Ini Ah mungkin iya, silakan. dari hari-hari ini kita kan sedang Ramadan ya. Jadi Hmm. banyak kelompok ibu-ibu yang pengajian tadarus lah istilahnya. Hmm. Jadi dalam grup kita tadarus itu ada kan semua nggak semua yang maaf paham dari tajwid apa segala Hmm. macam. Hmm. Nah, ketika membacanya itu kita coba memperbaiki lah sekurang-kurangnya Iya, makhrajul hurufnya gitu. betul. Tapi setelah beberapa hari kita jalani ada anjuran nggak usah dibantah-bantah begitu. Nah, Hmm. bukan saya saja maksudnya, bukan membantah, saya bilang kita memperbaiki iya, tapi banyak yang mau mundur katanya. Wah, jadi bingung juga. Nah, setelah itu saya bilang gini, sekurang-kurang huruf lah. Kalau masalah mat segala macam itu nanti bisa ini gitu. Ya, kalau kita makin berani ini ditegur akan keluar katanya. Jadi itu gimana Ustadz? Menurut ya dalam apa gitu. Iya, makasih Bunda Mutia. Ya, Baik, ini juga ada dari nanti ada tanya Bunda Titi ya. Titi juga baik nanti. Baik, itulah saya kira problem kita sekarang ini, gitu ya. Tidak tidak jarang kita temukan peristiwa yang seperti Ustazah Mutia sampaikan, Bunda Mutia sampaikan mm, tadi, banyak di berbagai tempat. Memang harus hadir dari dalam diri orang itu bahwa dia ingin memperbaiki, gitu ya, memperbaiki. Jadi menurut saya memang dari kedua belah pihak harus saling memahami, ya, iya, saling memahami dari pihak yang mengajar, gurunya juga eh, gunakan metode yang kira-kira tidak menyinggung mereka, tidak menjadikan mereka kapok begitu ya. Udah besok agak mulai ngaji lagi lah kalau begini caranya mah, gitu ya. Itu ada yang begitu kan gitu ya. Itu maka dibilang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. iya, Ada dengan cara yang hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat, wajadilhum billati hiya ahsan, dan juga debatlah dengan cara yang terbaik. Kalau mereka merasa malu di tengah umum, bolehlah mungkin diajak nanti datang ke rumah seperti itu misalkan. iya, Kalau juga malu datang ke rumah, jauh rumahnya, wis oke, pakai Zoom misalnya gitu kan. Banyak cara lah sebenarnya gitu ya. iya. Tapi harus dari kedua belah pihak. Nah, Ustadzanya sudah menyediakan waktu, sudah mengingatkan. Tapi kalau jamaah tidak mau, apa boleh buat kan gitu. Tapi ya, memang jangan menang-menangan. Artinya begini, di dalam kaidah usul fikih gitu ya. Ma la yudroku kulluh, la yudsroku kulluh. Itu kaidah fikih, ala usul fikihnya gitu ya. Ya memang bisa harus begitu mungkin dalam dakwah. Apa artinya itu? Ma la yudroku kulluh, la yudsroku kulluh. Apa-apa yang tidak bisa diraih seluruhnya, ya, maka jangan ditinggalkan sebagiannya, oh ya, Ustaz. gitu ya. Artinya apa itu? Ya udah yang kita dapat aja, mereka alhamdulillah sudah mau ngaji gitu pertama ya, gitu ya. Iya, Itu Ustaz. bagus tuh ya. Nanti kalau kita ingatkan pada kabur, ya udah kalau gitu. Ya, Nah, itu pertama, jadi makasih. ya pelan-pelan. Mereka kejar tayang mau cepat katam gitu, cuma kan. Kata ya mungkin ada semangat itu, tapi satu-satu dengan cara yang halus mungkin diingatkan kan gitu ya. Ada baiknya juga, misalkan apa itu? Misalkan baiknya, ayo untuk pertama sebelum kita tadarus kita baca dulu 5 ayat ya. Saya akan menuntun ibu-ibu ngikutin saya. Mungkin juga itu bagian cara. Nah gitu ya. Jadi ditahkik, bacanya dicontohkan, kan begitu memang ya metode Ya, cara mengajar atau cara mengajar kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, benar. begitu, kepada anak-anak kecil sama tuh, anak kecil yang belum bisa baca atau orang tua yang memang dulu lambat belajar Al-Qur'annya, maka metodenya tahqiq ya, dengan apa itu, dengan talqin. Oh Ini ya, bukan orang mau meninggal, talqin ya, ya, meninggal nih ya. lagi. Iya, jadi talqin yang dimaksud adalah apa tuh? Yang dimaksud adalah di, dicontohkan, panjang pendek di situ dicontohkan ya. Innalladzina qalu, mereka ikutin innalladzina, oh kan gitu ya. Ayo kita ulang lagi, padahal maksudnya ente salah ngomongnya, nggak bilang salah, diulang lagi yo, dua kali Hmm, 3 kali. Dia maksudnya ngasih tahu kita bahwa ibu tuh bacanya salah. Cuma kalau dibilang salah kan tersinggung. Jadi ayo ya, kita ulang lagi seperti apa nih? Ya gitu mungkin cara Bun ya.
Iya, Pak Ustazah Mutia, Bunda Mutia lebih tahu lah itu kan udah pengalaman saya kira kan gitu. Prinsipnya tadi tuh kalau nggak bisa diraih seluruhnya, jangan ditutup, jangan dikunci, jangan ditinggalkan semuanya. Alhamdulillah ada yang mau ngaji. Ayo udah ngaji sambil pelan-pelan diingatkan. Gitu Bun, gitu Iya, ya. makasih Ustaz. Baik, ada Bunda Titi ya mungkinannya. Ini Iya, yang boleh maksudnya Titi. apa tuh? Titi Mutia Liva. Iya, Ustaz. Mm-mm. Bertanya bagaimana kalau penduduknya beriman, Mm-mm. tapi penguasanya zalim. Iya, Apakah azabnya itu jatuh ke penduduknya, Ustaz? iya, baik. Yang jatuh kepada penduduk orang yang zolim saja itu zaman nabi-nabi dulu. Hmm. Ini dulu. Kaumnya Nabi Nuh yang mati, yang zolim aja. Nabi Nuh selamat. Ashabul Kaikah, umatnya Nabi Syuaib yang mati umatnya aja. Nabi Syuaib dan umatnya yang beriman selamat. Kaumnya Nabi Lut hancur semua habis. Yang selamat Nabi Nuh, Nabi Lut dan kaumnya. Kalau yang sekarang gimana itu? Bapak Ibu bisa lihat surat Al-Anfal nanti ya di rumah ya. Ada ini juga di rumah lagi ya. Gitu ya. Masih nanti kalau kesempatan Al-Anfal 25. Al-Anfal 25. Apa katanya? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan azab yang kalau datang tidak hanya kepada orang-orang yang zalim saja. Artinya apa nih? Kalau azab itu datang kepada kita, kita yang gak ikut-ikutan zalim ngikut dapat gitu. Maka jangan diem. Paling tidak mengingatkan saudara kita, mengingatkan orang lain, semampu yang bisa kita lakukan. Itu Bun. Jadi kalau ada orang zalim kita membiarkan saja di kampung kita saja gitu tadi. Maka kalau kita tidak mengingatkan, nanti kalau datang azab ya, datang tadi tuh banjir, datang bencana apa gitu. Maka kita yang ada dalamnya orang-orang yang beriman sekalipun ikut kena dampaknya. Gitu. Jadi yang terhindar begitu itu jangan ditunggu nanti gampang lah paling juga saya selamat enggak belum tentu tuh kena semuanya kalau kena semuanya kalau orang naik bus supirnya ugal-ugalan gitu ya orang yang di belakangnya para ustad lagi mau jalan-jalan gitu terus bilang nggak apa-apa paling kalau mati paling supirnya lah kalau ketabrakan ya mati semuanya itu sebus atau separuh bus mati semua nah itu kan begitu masuk jurang ya mati semuanya apa bilang enggak lah saya yang penting saya baik terserah supir mah lah kalau supirnya terjun ke jurang yang mati kan bisa semuanya kan gitu tuh jadi apa artinya kita tetap mengingatkan tugas kita mengingatkan adapun setelah mengingatkan ternyata ya tidak diindahkan tidak diikuti tidak didengar tetap pada posisinya kedurhakannya ya kezalimannya pemimpin kezalimannya orang lain itu tetap begitu ya tanggung jawab dia sendiri kepada Allah kita sudah mengingatkan tanggung jawab kita adalah mengingatkan innama anta mungdir engkau tugasnya adalah mengingatkan lasta alaihim bimusaitir bukan engkau yang menguasai bukan engkau yang menentukan kira-kira gitu gitu ya Bunda Titi alhamdulillah Syukran Ustaz. Baik, ya sami-sami ya, gimana alhamdulillah. Bunda Kinan Semoga dapat menerima jawabannya ya Bunda Titi. Ustaz, saya kira cukup 3 pertanyaan ya karena iya itu juga ya baik. Izin sebelum kita tutup dengan doa, saya ingin menginformasikan sedikit ya Ustadz iya untuk ke jamaah barangkali ada yang ingin berinfak atau berdonasi, barangkali ada yang eh, ingin menyalurkan iftar ataupun makan sahur untuk santri Yasfa. Silakan Bapak Ibu menyalurkannya boleh ke rekening Yasfa atau boleh langsung. Langsung bila ada makan sahur ataupun iftar yang ingin disampaikan boleh langsung ke Bait Yasfa. Di Blok Medi 1 nomor 3 RT 6 RW 4 Bandung Utara Pinang Kota Tangerang. Bisa menghubungi WhatsApp 0818 944 668 atau menyalurkannya ke rekening Yasfa Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 999 830 8310. Nggak 999 ada suaranya.
999-830-8310. Mungkin di audio Bunda. Baik, demikian yang saya dapat informasikan. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang ada kelebihan rezeki atau ingin berinfak, silakan pada rekening nomor tersebut. Baik Bun, Ustaz dan jamaah sekalian, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan kita aminkan doa yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada guru kita, Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Nasiruddin Khalid, kami persilakan untuk memimpin doa untuk kami. Tafadhol. Baik, terima kasih Bunda Gina, Bapak Ibu muliakan. Mari di bulan Ramadan ini keberkahan senantiasa mudah-mudahan Allah hadirkan kepada kita dan keluarga. Mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan doa bersama dengan saya memimpin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna mimman qama Ramadan wa shama Ramadan imanan wa ihtisaban waj'alna ya rabbana minal maqbulin waj'alna minal muttaqin waj'alna min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima doa-doa kita. Ya, syukur Baik, Ustaz. Bapak sekalian, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Insya Allah ketemu lagi esok pagi ya. Insyaallah. Kita ketemu Ya, esok pagi insyaallah. pukul 5.30 insya Allah. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima kasih, semua. Ustaz. Makasih Ustaz, makasih Bapak Bapak Ibu, Ibu. Bapak Gus, saya, Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ida, Feedback ya, wah, Bunda. bawa teman-teman dari Gading ya. Masya Allah.